Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sanayute dan rekan saya Putri Nesya Sang. Kami dari kelompok 1 mungkin akan sedikit menjelaskan ya tentang UTS kami. Yang pertama, langkah pertama itu yang kami buat itu adalah database, di mana nama database yang kami buat itu DB Lotte Mart. Nah, jadi kita di sini membuat tentang retail Lotte Mart ya mungkin ya. Di dalam database DB Lotte Mart itu terdapat 4 tabel. Yang pertama itu detail transaksi, yang kedua itu pengguna, ketiga itu produk, 4 dan transaksi. Di mana detail transaksi itu kami buat strukturnya itu yang pertama itu ID itu sebagai primary key, yang kedua itu ID transaksi sebagai foreign key, yang ketiga itu ID produk sebagai foreign key, yang keempat itu jumlah, yang kelima itu subtotal. Dan yang kemudian ada tabel pengguna di mana strukturnya yang pertama itu ID sebagai primary key, kedua itu ada nama pengguna, email, kata sandi, nama lengkap, peran, dan foto. Di mana foto itu untuk menampung foto pengguna ya ketika pendaftaran. Yang ketiga itu adalah tabel produk, di mana strukturnya yang pertama itu ID sebagai primary key pastinya, yang kedua itu nama produk, harga, stok, kategori, yang keenam itu foto, di mana itu foto itu adalah foto untuk produknya ya. Yang keempat itu ada tabel transaksi, strukturnya yang pertama itu ID sebagai primary key, yang kedua ID pengguna sebagai foreign key, yang ketiga tanggal, total bayar, metode, status, dan catatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya ya. Yang pertama itu kita mulai dari form login. Di sini form login kita koneksi di database. Oh iya, yang pertama itu kita koneksi PHP dulu ya. Di sini kita hubungkan database-nya ke database DB Lotte Mart. Nah, ketika sudah gabung, kita masuk ke form login. Cara mengkoneksikannya itu seperti ini, tinggal kita masukkan saja nama form yang berisi database tadi, koneksi.php. Nah, maka dia sudah terhubung ya ke database DB Lotte Mart tadi. Terus di sini kita gunakan tabel pengguna, di mana nama pengguna itu untuk username ya. Jadi di sini di tabel pengguna itu untuk menyimpan segala informasi pendaftaran, register dari form itu ya. Dan di sini kita ada buat register juga untuk mendaftar, pastinya yang disimpan di tabel pengguna juga, di mana ada nama pengguna, email, kata sandi, nama lengkap, peran, dan foto pengguna. Nah, setelah kita register, kita akan diarahkan di login lagi. Setelah login, kita akan masuk ke dashboard ya. Di dashboard itu di dashboardnya ini saya memakai sidebarnya dengan file terpisah, jadi semua file bisa memakai sidebar tersebut. Yang pertama itu dashboard PHP. Di situ saya membuat nih detail ininya dashboard Lotte Mart dengan ada sedikit CSS ya, desainnya mungkin backgroundnya saya pakai ini Lotte PNG. Ini mungkin desainnya ya. Di sini saya mengkonekkan sidebarnya ya, seperti yang saya bilang sidebar kita terpisah nih, ada di sini ya sidebar. Nah, kita balik ke dashboard lagi. Di sidebar terpisah ya sudah masuk sidebar. Di sini saya masukkan menampilkan tuh total stok. Jadi kita tidak perlu membuka stok lagi ya untuk mengetahui berapa jumlah total stok, berapa jumlah riwayat transaksi, berapa jumlah item terjual. Dan di situ di bawahnya saya menambahkan ada semacam produk unggulan ya. Ya sebenarnya bukan produk unggulan juga sih. Jadi saya menampilkan beberapa barang atau semua barang mungkin ya, untuk referensi pembeli ya, mau membeli apa. Di sini ada menu cepat. Jadi ketika ini di form to admin ya. Jadi saya dibuat di dashboard ini ada untuk admin dan untuk kasir, di mana yang untuk admin ini bisa memanajemen produk dan melihat riwayat transaksi, sementara di dashboard kasir dia hanya bisa melakukan transaksi. Baik, untuk dashboard mungkin sudah cukup ya.
Misalnya kita masuk ke manajemen produk. Di sini saya buat nama formnya itu produk.php ya. Di sini saya sudah connect ke koneksi PHP database ya. Ini setelah login tadi, mungkin sini ada nama produk. Kemudian sini saya ada buat untuk pencarian nama produk ya dan pagination ya. Mungkin di bagian sini, di sini untuk button hapus ya. Hapus ya, ini sedikit desain ya. Di sini ada untuk form yang tambah produk ya. Jadi ketika kita mau nambah produk ini di daerah sini. Ini untuk tabel daftar produk. Di sini ada nama, harga, stok, kategori, foto dari apa, dan aksi. Setelah dari produk mungkin kita akan ke riwayat ya. Di sini masih di format ini ya. Di format ini itu bisa melihat riwayat transaksinya. Jadi ini transaksi di hari apa, kasir ini transaksi di hari apa. Jadi mereka hanya admin yang bisa mengetahuinya itu, dan jumlah belanjanya berapa gitu ya kan. Dan kemudian di sini saya ada buat di form dashboard juga saya ada buat untuk laporan ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui laporan penjualan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya dari tanggal 10 hari yang lalu sampai dengan sekarang itu kita bisa lihat ya. Kemudian saya di sini ada untuk edit produk, di mana manajemen produk kan kita bisa update ya. Jumlah stok atau foto terbaru dari produk tersebut. Jadi di form ini saya ada buat untuk edit ya. Jadi kalau misalnya foto lama mau diganti ke baru, kita bisa juga. Kemudian setelah itu saya check out, di bagian check out. Nah, kita ke transaksi terlebih dahulu. Jadi ini di form transaksi ini hanya kasir yang bisa melakukan transaksi, admin tidak bisa. Jadi kita login dengan menggunakan username untuk kasir terlebih dahulu, baru kita melakukan transaksi. Nah, di mana transaksi ini kita bisa memilih ya barang apa yang mau kita beli, berapa jumlah yang mau kita beli, dan kita bisa melihat juga berapa harganya, fotonya begitu. Nah, setelah dari transaksi, ketika kita mau melakukan check out, itu ada di form check out ya. Di form check out ini saya ada menambahkan metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran itu seperti Radia Button ya. Kita bisa memilih tunai, pembayaran secara kartu debit atau kredit, terus di bawahnya ada e-wallet. Nah, di mana itu kita bisa memilih antara ketiga itu metode pembayarannya menggunakan apa. Nah, setelah dari situ jika kita bayar, kita masuk ke bagian check out sukses. Nah, di check out sukses ini saya ada menambahkan seperti stroke ya, supaya kita stroke untuk pelanggan. Jadi pelanggan itu bisa mengetahui barang apa saja mereka beli, sesuai atau tidak harganya dengan yang tertera. Jadi saya di situ menambahkan stroke ya. Mungkin itu saja penjelasan codingan dari saya ya. Nanti mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Nestika Ginsang untuk menjelaskan tampilan webnya ya, itu bagaimana. Baik, sekian dari saya, akan saya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya rekannya Korea akan melanjutkannya. Langsung diaplikasikannya ya. Nah, aplikasi ini dari dulu tadi ya, sebelumnya localhost formatnya PS login PHP. Baik, ini akan saya buat dulu. Tadi saya sudah mendaftarkan username-nya, lalu saya akan mengetik nama username-nya itu Putri. Terus saya akan membuat kata sandinya di 1205. Terus saya akan login. Saya akan terbuka dengan dashboard. Di dashboard tersebut sudah ada total stok,
riwayat transaksi dan item terjual ya. Lalu di situ juga akan kita lihat ke bawah. Di sini akan ada produk-produknya, yaitu susu, stroberi, tas, bangku, baju, dan banyak yang lainnya ya. Kita akan bisa melihat manajemen produknya. Ya, disinilah nama-nama produk tersebut. Dan di sini juga papan ketiknya bisa diedit atau dihapus ya kalau kita mau. Baru kita bisa menambahkan nama produk, seperti nama produk yang akan kita contohkan itu yaitu nama produknya baju ya, baju cewek kita buat. Lalu kita buat harganya sekitar 450.000 ya. Baru kita buat stoknya sebanyak 10 stok dong ya. Baru kita akan buat kategorinya yaitu pakaian. Lalu kita akan membuat foto file yang akan diperjualbelikannya. Karena kita nggak ada file baju tersebut, ya file yang ada aja ya dulu. Kita cari-cari dulu filenya yang cocok. Nggak ada, itulah dulu. Baru kita tambahkan, dia akan otomatis ada itu di atas, baju cewek harga 450 ya. Situ kita buat. Lalu dia hanya cuman 5 ya yang masuk di sini. Kalau lewat dari 5 kita akan ke berikutnya, nomor 2 next-nya yang berikut. Tuh, ada 8 halaman stok di situ dibuat. Lalu kita akan bisa melihat laporan penjualan. Nah, di tanggal 8 sampai tanggal 10 laporan penjualan itu nampak tanggalnya. Nah, kita bisa menampilkannya. Tuh, tampilan laporan penjualan kita. Lalu di riwayat transaksi, nah ini riwayat transaksi kita ya. Ini riwayat sebelumnya yang udah kita coba-coba. Lalu kalau transaksi kasir, kita akan balik ke login lagi. Karena kita belum membuat daftar akun kasir, kita daftar dulu akunnya ya. Akun kasir kita daftar dengan nama pengguna Girsang, lalu emailnya tetap email putrigirsang1205@gmail.com. Lalu kita buat nama penggunanya itu Girsang Putri. Kita buat dulu. Lalu kita buat kata sandinya dengan kata sandi ini kita karena otomatis yang tadi ya. Kita buat 1205 lagi ya. Baru kita buat pilih fotonya untuk user kasir. Kita pilih aja, terserah ya. Yang nggak ngerti banyak kali filenya, ya udah kita buat aja yang ada aja. Lalu kita pilih juga perannya, dia di bagian kasir. Nah, baru kita daftar. Baru kita masukkan, kita login ke admin kasirnya. Kita ke user kasir. Nah, ini kita ketik Girsang, baru kita buat sandinya 1205. Baru kita login. Nah, di sini kita akan masuk ke dashboard kasir ya. Di mana dashboard kasir tersebut ada total stoknya, juga ada riwayat transaksi dan item terjual. Nah, lalu kita akan transaksi kasir, di mana transaksi kasir tersebut di sini kita bisa men-check out ya, kita bisa membeli sebuah barang tersebut. Kita pilih dulu barangnya seperti ini, susu. Kita buat jumlahnya sebanyak 2 kita buat ya. Nah, kita bisa otomatis ya.
baru kita tambahkan, dia akan tercheck out. Ini datanya. Lalu kita buat lagi produk yang kedua yang mau kita beli, yaitu Nike Air Jordan-nya seharga 3 juta. Buat satu aja baru kita tambah, dia otomatis langsung nampak di keranjang belanja. Lalu kita check out ya, kita check out dan kita bisa memilih metode pembayaran kita. Di sini ada tunai, debit, kredit, dan e-wallet. Kita menggunakan e-wallet dulu ya. Lalu kita konfirmasi pembayaran. Lanjut, ini keluar struk ya. Ini akan dibuat struknya. Nah, di sini ada button cetak struk. Sebenarnya bisa dicetak, tapi kan kita tidak menggunakan printer ya, jadi tidak bisa dicetak. Tapi kalau memang mau dicetak bisa, kalau sudah disambungkan ke printer tersebut. Udah, dari sini sudah selesai pembuatan project penjualan kami. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami kembali lagi tersebut tadi. Terima kasih.